Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas produk yang paling ditunggu di bulan Februari ini, tentunya dari brand Daido bro. Jadi sekarang di hadapan saya ini udah ada dua buah reel Daido Aero Finesse. Kemarin kita udah sempat untuk membahas si Daido Aero Finesse versi spinningnya, dan hari ini kita akan bahas versi bed castingnya mamen. Nah jadi sekarang di studio udah ada satu buah juga reel Daido Aero Finesse versi bed castingnya. Tetapi sebelum kita unboxing, ada baiknya kita ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke, jadi dalam pembelian untuk si reel Daido Aero Finesse ini, reel ini dikemas di dalam box yang premium dari Daido bro. Dan kemudian dalam pembeliannya ini, untuk reel ini dia dikemas di dalam packingan yang safety bro. Nah di sini udah ada dudukan dari Eva, dan kemudian dalam pembeliannya tentunya kita mendapatkan satu buah reel Daido Aero Finesse mamen. Nah ini reelnya, ini sangat ringan banget. Dan kemudian dalam pembeliannya ini juga kita mendapatkan ada stiker Daido, ada skematik, kemudian di sini ada pouch, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya ini bro. Dan dalam pembeliannya kita cuma ditawarkan dengan satu ukuran aja bro, yang ada di ukuran 150 XS SW. Nah kalau untuk kepanjangannya, XS itu adalah extra speed dan SW itu adalah saltwater mamen. Nah pertama-tama kita akan bahas dulu ya spek on the box dari reel Daido Aero Finesse 150 ini bro. Untuk max dragnya di 4 kg, untuk ball bearing ada 11+1 stainless steel ball bearing. Braking sistemnya menggunakan sistem AIM atau Adaptive Intelligent Magnetic Braking System. Rasionya di 7.5/1. Drive gearnya menggunakan Duralium. Untuk spare partnya dia menggunakan fitur 360 Water Protection. Kemudian untuk body itu menggunakan bahan RPC 2 atau Reinforced Power Carbon 2. Untuk bobotnya di 120 gram. Kemudian di bagian drag system dia menggunakan MTT Carbon atau Maxitune Drag System Carbon. Kemudian di bagian pinion gear dia menggunakan CNC High Precision Manganese Brass Pinion. Kemudian untuk spoolnya dia menggunakan lightweight CNC Aluminium spool. Di bagian handle lightweight carbon handle. Di bagian knob lightweight CNC Aluminium knob. Kemudian line guide-nya dia menggunakan conical line guide, dan udah terdapat clicker system di sini untuk dragnya, advanced line out alarm system. Dan lanjut, sekarang kita akan cek fisik dulu untuk si Daido Aero Finesse ini. Pada bagian body untuk reel ini di cutting dengan sangat keren banget bro, agresif banget ini cuttingannya. Banyak lekukan-lekukan yang membuat reel ini terkesan premium mamen. Tuh, terutama di bagian side plate-nya ini. Ini asli terlihat sangat premium banget untuk reel ini. Nah, keren bro. Finishingnya juga di sini sangat bagus sekali, rapi banget. Tapi kalian jangan heran kalau reel ini agak sedikit bulukan, karena untuk reel ini memang sudah pernah saya pakai beberapa kali trip, mamen. Nah, tapi ini emang keren sih. Pada bagian body, kemudian body frame-nya, side plate, dan kemudian di bagian gearbox-nya ini menggunakan full bahan RPC2 atau Reinforced Power Carbon 2 mamen. Dimana diklaim dari Daido bahwa untuk RPC2 ini memiliki kekuatan itu 20% lebih kuat daripada RPC yang standar. Jadi kalau dibandingkan dengan grafit dia jadinya 40% ya. Karena untuk RPC itu dia di 20% lebih kuat dari bahan grafit. Dan RPC2 20% lagi dari RPC yang pertama. Jadi ini kalau dibandingkan dengan bahan grafit itu menjadi 40% lebih kokoh jika dibandingkan dengan bahan standar grafit mamen. Nah di sini untuk reel footnya juga dia menggunakan bahan ini bro, RPC2 bro. Di sini harusnya ada tempelan, cuman kemarin hilang. Saya nggak tahu jatuh di mana mamen. Ini ada nomor seri untuk reelnya ini, ada kayak plat gitu yang ditempel di sini. Tapi ini hilang bro. Kemudian untuk skrup pada reel ini semuanya itu udah menggunakan skrup dengan bentuk bintang. Jadi di sini kalau mungkin ada yang mau bongkar-bongkar, ini menggunakan T5 atau T6 bro. Tapi nanti akan kita cek lah pas waktu pembongkaran reelnya ini. Kemudian di bagian star drag untuk reel ini dia menggunakan star drag berbahan karbon bro. Nah di sini untuk star dragnya dia udah ada clickernya
Jadi kalau kita putar, dia udah ada bunyi klikernya, mamen. Kemudian untuk handle, dia menggunakan handle berbahan karbon. Dan untuk desainnya ini juga sangat keren banget, bro. Premium. Nggak terlalu simpel. Ini kesannya simpel tapi mewah, bro. Untuk handlenya. Keren sih. Kemudian untuk knob, dia menggunakan tipe round, mini, kecil, bro. Jadi kayak selongsongan aja. Dan ini pun feel-nya enak, bro. Tuh, lancar, bro. Walaupun dia kecil, tapi kalau kita putar, dia lancar. Berarti di dalamnya pasti udah disupport dengan ball bearing. Dan akan langsung kita bongkar. Kalau kemarin waktu saya pakai itu untuk si Aero ini saya ganti pakai Enigma Burn Tip. Wih, itu jadi cakep banget, mamen. Asli cakep banget. Jadi kesannya itu premium parah, bro. Kayak reel-reel mahal. Dan memang lumayan mahal sih untuk reel ini harganya. Nah, jadi di bagian dalam sini, ini udah disupport dengan 2 buah ball bearing. Tuh, di sini ada 1 ball bearing, dan di sini ada 1. Untuk ball bearingnya ini dia menggunakan stainless steel ball bearing dengan tipe shield. Nah, udah tertutup. Kemudian di bagian tension, nah ini udah ada clicker-nya, bro, untuk tension, bro. Kemudian kalau saya buka nih tensionnya, kita akan lihat ada karetnya nggak ya. Oke. Untuk penampakan tension di dalam kayak gini, bro. Jadi udah ada karet seal-nya. Jadi untuk karet seal ini fungsinya itu selain dia agar air tidak gampang masuk ke bagian sini, untuk karet seal-nya juga dia akan menjaga setelan dari tutup tensionnya ini. Jadi kalau kita putar-putar itu dia nggak mudah longgar, bro. Dia padat sama si karet seal-nya ini. Dan kemudian untuk pinion supportnya, nah dia menggunakan bahan ABS. Dan di sini yang saya temukan untuk pinion shaft-nya ini, mamen, untuk reel Daido Aero ini ada satu hal yang keren sih. Kalau kemarin saya sempat menggunakan si Daido Predator, kemudian Predator Finesse, Predator Pro 2, Predator Finesse, dan lain-lain lah, semua lah ya, yang menggunakan tipe short axis. Yang saya temukan adalah untuk reel ini, di bagian tensionnya itu dia lebih padat, bro. Jadi waktu kita kunci tensionnya kuat, untuk spoolnya itu dia lebih mantap, dia lebih kencang, dia lebih ngepres, bro. Sedangkan kalau kayak di Predator ataupun di Predator Finesse, itu kalau kita putar kencang, untuk spoolnya ini emang dia padat, tapi dia nggak bisa padat seperti kita menggunakan long axis. Nah, ini salah satu hal yang keren dari sistem tension untuk Daido Aero ini. Terus di bagian line guide, dia menggunakan line guide berbahan keramik. Bentuknya ini oval, tetapi dari sebelah belakang dia berbentuk V-shape, mamen. Nah, jadi ada banyak banget ya untuk fungsi dari line guide berbentuk V-shape ini, bro. Yang utama, tapi fungsi pertamanya itu adalah untuk mengurangi pergesekan antara main line dengan line guide pada saat main line itu keluar dari dalam spoolnya ini, bro. Dan dari fungsi utamanya itu juga muncul fungsi-fungsi yang lain, bro. Dia merembet juga. Misalnya ya, pada waktu kita melakukan casting, itu akan meminimalisir terjadinya backlash. Kemudian selain daripada itu, akan menambah tingkat long cast yang akan kita hasilkan pada waktu kita melempar umpan. Akurasi lemparan kita juga pasti akan berpengaruh, bro. Dan yang pasti juga untuk mekanisme di bagian dalam reel ini, terutama di bagian drag sistemnya, dia akan bekerja lebih smooth, bro. Karena pergesekannya kurang, otomatis kerja dari drag sistemnya itu dia akan jadi lebih smooth lagi, mamen. Oke, sekarang kita akan mulai untuk melakukan cek-cek sederhana aja terhadap mekanisme-mekanisme dasar yang dihadirkan oleh reel Daido Aero Finesse ini, mamen. Pertama-tama bagian rasio, dia menggunakan rasio 7.5/1, bro. Akan langsung kita hitung, mamen. Kita akan mulai dari tulisan ini, ultra smoothnya ini, bro. Nah, di sini, bro ya. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 7.5/1. Kemudian untuk retrieve-nya ini emang terasa ringan dan smooth, bro. Untuk perputaran kosongnya pun di sini tuh enak, bro, ringan. Tapi di sini dia tidak terlalu ngacir-ngacir amat karena untuk momentum dari handle dan juga dari knobnya ini terasa ringan, mamen. Udah saya bongkar dan memang terasa ringan banget untuk knob dan bagian handle-nya ini. Makanya dia nggak ngacir-ngacir amat karena momentum nggak ada, bro. Dan kemudian di bagian spool, nah di sini kalau saya free spool, tuh.
Sama bro, untuk spoolnya pun dia tidak akan ngacir-ngacir amat, karena untuk reel ini spoolnya itu ringan banget, jadi untuk momentum perputarannya pasti tidak ada. Tetapi pada saat nanti untuk reel ini terisi mainline dan pada saat kita melempar umpan, terutama dengan umpan ringan, spoolnya ini pasti akan merespon dengan sangat sensitif banget, karena dia mempunyai bobot yang ringan bro. Untuk membuka dan memasang bagian tutup spool, nah di sini ada knob di bagian bawah bro, ini ada tulisan open, geser aja ke depan, tep. Dan spoolnya ini udah terbuka. Kemudian untuk masangnya lagi, tinggal pasang aja lagi. Kunci lagi bro. Nah, tutup spoolnya ini udah terpasang lagi dengan sempurna. Nah, kemudian di bagian spoolnya ini, dia menggunakan spool dengan tipe ultra sensitif mamen. Jadi maksudnya dari ultra sensitif ini bahwa untuk spoolnya ini, dia akan merespon pergerakan, walaupun pergerakan yang kecil banget bro. Misalnya kalau kita menggunakan umpan kecil, dia akan merespon dengan sangat baik sekali untuk spoolnya ini. Dan akan berimbas ke sistem pengayaman kita nantinya. Nah, jadi mengapa dia dikatakan ultra sensitif? Karena untuk spool reel ini sangat ringan banget bro. Ini didesain dengan sangat tipis, banyak lubangnya tuh. Dan kemudian dia juga udah menggunakan satu ball bearing support. Pada bagian asnya ini, nah ini dia menggunakan bahan duralium bro. Ini akan menambah ringan dari bobot untuk spoolnya ini. Dan kalau kita timbang di sini untuk spoolnya mamen, berat spoolnya ini cuman ada di 4 gram aja bro. Ngeri banget ini. Dan kemudian untuk spoolnya ini juga dia udah disupport dengan satu buah NMB ball bearing bro. Dan di sini kalau ball bearingnya saya putar nih, entah kalian kelihatan atau enggak. Nah itu untuk ball bearingnya dia muter bro. Tuh. Nah kalau ball bearing murah dia nggak bakalan muter kayak gitu bro. Kita pletekin kayak gini, pasti dia hanya akan berputar tapi dia nggak akan ikut ngacir. Tuh. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu mamen. Jika kita menggunakan PE berukuran 0,6 atau 0,130 mm itu masuk 135 meter. PE 0,8 atau di 0,150 mm itu masuk di 110 meter. Oke bro, jadi di sini karena saya tidak memiliki PE 0,8 atau 0,6 mamen, jadi di sini saya isi PE 1,5 yang berdiameter itu di 0,20 mm bro. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 70-an meter ke reel Daido Aero Finesse ini mamen. Dan di sini untuk hasil spoolingnya rata bro, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitannya pun di sini terlihat rapi mamen. Nah kemudian di bagian braking system untuk reel ini dari Daido udah merubah sistem braking mereka mamen. Ini merupakan reel pertama mereka yang menggunakan fitur AIM atau Adaptive Intelligent Magnetic Braking System bro. Dari mana untuk setelannya itu dia memiliki 8 setelan. Level paling tingginya itu ada di 8 mamen. Dan untuk kliknya di sini akan saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 klik bro. Dan untuk sistem magnetnya di dalam sini dia menggunakan ring magnet mamen. Nah jadi untuk ring magnetnya ini total itu ada 12 titik magnet di sekitaran ring magnetnya ini bro. Nah untuk cara kerjanya sendiri adalah untuk ring magnet ini dia akan menginduksi bagian body dari spool reel ini mamen. Nah jadi di sini kalau kita lihat di braking sistemnya ini kalau di posisi 0, nah kalau kita makin angkat bro, untuk ring magnetnya ini dia akan makin masuk ke dalam spool nanti bro. Tuh. Nah jadi semakin masuk dia ke dalam spool, makin dalam, maka untuk wilayah induksinya itu akan makin luas dan akan membuat pergerakan dari spoolnya ini semakin lambat nanti. Fungsi dari pengeremannya itu sendiri bro. Nah kemudian untuk kinerja dari braking sistemnya ini nggak usah kalian tanyain lah, ini udah saya obok-obok 3 hari full bro untuk reel ini, dan saya lumayan puas sih untuk sistem kerja dari magnetic brake-nya ini. Dan di sini akan saya tunjukin secara simple aja bro untuk testing magnetnya ini. Di sini akan saya mulai dari setelan braking 0. Kita lihat free spoolnya seperti ini mamen. Kemudian kita akan angkat ke setengah bro atau di 4 ini mamen. Nah itu spoolnya udah mulai berputar agak lambat, kemudian akan kita setel ke maksimal. Nah spoolnya ini udah tuh memutar dengan pelan bro. Nah tapi untuk braking sistemnya ini saya udah lumayan puas sih untuk si Finesse Aero ini bro. Cuman tinggal nanti untuk pemakaian menggunakan lure ringan aja yang belum saya coba mamen. Nanti kita akan coba juga menggunakan lure ringan dan cek untuk mekanisme dari Aero Finesse ini.
Kemudian di bagian drag system untuk reel ini dia menggunakan MTD carbon mamen atau Mahitun drag system carbon, dan untuk max dragnya itu ada di 4 kg. Cuman yang dari saya rasakan untuk reel ini mamen, untuk max dragnya itu saya yakin lebih dari 4 kilo bro. Karena untuk max drag pada reel ini kemarin waktu saya pakai untuk ngebetot toman itu lumayan padat sih untuk brake-nya bro. Enggak 4 kilo, saya rasa lebih tuh ya. Mungkin bisa di 6-7 kilo mamen. Jadi untuk reel ini walaupun dia bermain di kelas finesse, untuk max dragnya itu lumayan besar bro. Dan untuk dragnya itu juga keluarnya smooth juga. Kemarin udah saya cobain waktu ikan tarik tuh smooth, enak keluarnya bro. Dan untuk reel Daido Aero Finesse ini tentunya sudah disematkan dengan fitur drag clicker mamen. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh reel ini itu terdengar nyaring dan garing bro untuk sebuah reel bed casting. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari reel Daido Aero Finesse ini. Untuk berat reel Daido Aero Finesse setelah di custom adalah di 139 gram. Nah oke mamen, untuk reel Daido Aero Finesse ini seperti kalian tahu bahwa untuk reel ini emang udah saya obok-obok di spot saya kemarin mamen selama 3 hari. Dan selama pemakaian itu ada beberapa hal sih yang saya temukan dari reel Daido Aero Finesse ini bro. Yang pertama adalah dari segi braking sistemnya untuk reel ini bisa dibilang ini mumpuni bro, enak, cakep bro. Padahal untuk reel ini didesain untuk braking sistemnya itu dibikin sensitif untuk lure yang ringan. Tapi kemarin saya malahan pakai lurenya itu di antara 15 hingga ke 20-an gram men. Untuk braking sistemnya itu masih bekerja dengan sangat baik sekali. Dan saya juga penasaran sih untuk menggunakan reel ini dengan menggunakan lure ringan. Nanti akan kita coba juga men. Kita akan cari entah gabus lah atau apalah gitu men. Soalnya kalau di spot kita ini nggak ada terlalu banyak pilihan untuk target bro. Dan kemudian hal yang kedua adalah dari bagian tensionnya. Tadi juga udah saya sempat jabarkan buat teman-teman semua bahwa untuk tension reel ini itu lebih pakem bro. Jika dibandingkan dengan kayak si Predator Pro 2 ataupun si Finesse, ini tensionnya dia lebih pakem, dia lebih ngigit, dia lebih neken bro. Jadi untuk spoolnya itu dia lebih seret pada waktu keluar, lebih tertahan ya mamennya. Karena kemarin-kemarin sih banyak sih yang saya temuin dari teman-teman semua yang ngomong bahwa kalau untuk spool si terutama Daido Predator Pro 2 itu di bagian tension udah diteken abis mamen, tapi spoolnya masih bisa berputar dengan lancar bro. Dan hal itu tidak berlaku pada si Daido Aero Finesse ini mamen. Dan kemudian adalah hal lain yang saya temukan dari reel ini adalah pada saat saya menggunakan lure yang berat, sepertinya memang di reel ini memang dikeluarkan atau didesain untuk khusus bermain di kelas finesse mamen. Karena pada saat kemarin saya gunakan lure yang berat, itu memang ada feel girth-nya itu berasa banget bro. Pada waktu kita meretrieve, pada waktu kita melempar umpan, memang agak sedikit berasa. Mungkin memang karena settingannya itu dikhususkan untuk lure-lure yang ringan bro. Misalnya under 10 gram lah kita taruh kayak gitu mamen. Dan ada satu hal sih yang sedikit saya sayangkan sama si reel Daido Aero Finesse ini mamen. Kalau dari Daido ini untuk versi spinningnya itu spoolnya ini dia dapat 2 bro. Ada shallow dan ada reguler. Sayangnya untuk si Finesse ini dia tidak dapat 2 spool juga mamen. Cuman dapat 1 spool dengan tipe ini antara reguler, bisa dibilang antara lah tengah-tengah. Reguler yang nggak reguler, kemudian shallow yang nggak shallow, dia ada di tengah-tengah. Medium lah bro, di tengah gitu bro. Seandainya kalau si Finesse ini untuk BC-nya ini dia keluar juga 2 spool mamen di versi shallow dan di versi agak deep lah. Jadi reel ini bisa kita bawa juga untuk main di kelas light casting ataupun di kelas medium casting bro. Karena menurut saya untuk reel ini sangat nyaman banget untuk pemakaiannya. Dia kecil, low profile. Kemarin juga saya agak ada sedikit hambatan di masalah PE, jadi tackle balance kita itu PE-nya terutama di antara PE dan leader itu harus benar-benar kalian perhatikan bro. Karena kalau kalian menggunakan PE dan leader itu tidak balance, kalau seandainya putus di mainline itu bakalan ribet amat di lapangan, kalian bakalan kehabisan PE mamen. Karena kemarin saya isi PE 2 di sini itu cuma masuk di 50 meter aja bro. Bayangkan kalau kalian putus di 10 belasan meter masih tinggal 30 meter,
ruwet banget kan di lapangan mamen. Nah, ya siapa tahu nanti dari Daido akan mengeluarkan spare part untuk tipe reguler spoolnya mamen. Oke, jadi untuk si Daido Aero Finesse ini untuk versi bed castingnya, kalau kalian tanya ini cocoknya untuk teknik apa? Casting pastinya bro. Ultra light casting, dan kemarin juga saya coba ke medium casting, masih oke-oke aja. Dan kemudian untuk PE yang cocok, kalian bisa isi PE mulai dari 0,8 hingga ke PE, kalau mau banyak sih di 1 aja ya mungkinnya. Tapi kalau kalian mau sedikit ekstrim dengan tackle balance yang baik, itu kalian bisa isi sampai ke PE 2 mamen. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran mulai dari 26 lbs, 410, 817 itu masih oke. Dan untuk spot tentunya reel ini South Water, Fresh Water itu udah libas habis semua bro. Oke, untuk si Daido Aero Finesse ini dibanderol di range harga itu kurang lebih di sekitar 1.300.000 berapa ya? 1.300.000 lebih lah pokoknya bro, saya lupa itu 1.300.000 berapa. Itu untuk harga officialnya mamen, dan untuk harga reseller mungkin nanti akan lebih murah bro, karena untuk harga official pasti akan lebih tinggi. Dan untuk link pembelian saya tetap arahkan kalian ke DFT atau Daido Fishing Team, dan di deskripsi saya juga mungkin akan ada linknya mamen untuk reseller, karena pada saat konten ini dibuat untuk link di Shopee itu belum ada sama sekali mamen. Oke bro, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.